Kemarin kan ada yang cerita rugi 800 juta, tapi 3 uang hari. apa? Itu 3 hari nggak tidur. Iya 3 hari nggak tidur. Kalau ada yang cerita, gue kalau 800 juta rugi mati gue langsung. Nggak 3 hari nggak tidur lagi ya kan. Iya. Mesti. Halo bisnis, selamat datang di Jubilo Talk Show sama gue Rizky. Sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah brand kaos kaki yang fokus produknya itu menjual kaos kaki dengan motif etnik budaya-budaya di Indonesia. Nih kaos kaki juga keren banget. Dia kemarin kolaborasi sama Bumi Langit Studio, terus sama National Geographic. Nah, nih di samping gue udah ada Nuhat Nasif. Dia sebagai founder dari Sinau Socks. Apa kabar bro? Kenal bro. Baik. Nah, ngomong soal bisnis nih. Lo start Sinau tuh dari kapan sih emang? Gue start Sinau itu lahir di tahun 2015. Jadi udah sekitar hampir 6 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, iya. Lama juga ya? Panjang ceritanya sih emang. Tapi emang itu lo bikin waktu kuliah? Apa lo start tuh sebenarnya waktu lo kuliah lo mau kerja dulu, apa langsung terjun ke dunia bisnis ini sih? Itu gue start di saat kuliah. Start di saat kuliah. Kebetulan Sinau itu tuh gue bangun pas banget memang karena ada tugas kampus. Oh jadi sebagai tugas kampus? Sebagai tugas kampus, gue ada mata kuliah entrepreneurship dulu di kampus gue. Oke. Tapi akhirnya tuh ketika lo mendirikan Sinau ini kan Sinau awalnya dari tugas kuliah ya? Betul. Itu emang langsung lo seriusin? Apa sebenarnya tuh ada sempat lo kayak kayak gue mau kerja aja deh, baru nge-bisnis lagi? Atau emang bisnis nih passion nih? Gue cerita sedikit berarti ya? Boleh. Backgroundnya kayak gimana. Jadi kan Sinau gue build di tahun 2015 tuh, sekalian tugas kampus. Nah di tahun 2015 ya udah, pas itu udah gue submit sebagai tugas kampus ya udah selesai aja, nggak gue lanjutin lagi. Dan dari awal memang konsepnya gue bikin produknya itu kaos kaki motif etnik Indonesia. Tapi selesai disubmit sebagai tugas kampus udah nggak gue lanjutin. Dan di tahun 2017 gue sebenarnya mulai kerja dulu. Oh sempat kerja? Gue kerja dulu dan sebenarnya di tempat kerja ini yang ngebuat gue jadi makin mantap pengen ngelanjutin Sinau sebagai bisnis yang memang gue pengen tekunin secara full time. Kurang betah tuh kerja? Sebenarnya bukan kurang betah, tapi karena di tempat gue kerja, gue boleh nyebut merek gak kira-kira? Boleh. Silakan. Ya di tempat gue kerja di salah satu marketplace terbesar di Indonesia sekarang lah. Kita bilangnya Si Ijo lah. Oh Si Ijo. Ya gue sempat punya pengalaman kerja di Si Ijo kayak selama hampir 6 bulan. Itu kan kita tahu dia kan marketplace yang memang dari awal platformnya itu kan ditargetkan untuk para pengusaha di Indonesia kan, untuk bisa punya platform yang lebih aman dan lebih besar lagi gitu. Justru ketika gue kerja di sana, karena gue kerjanya juga langsung turut handling para sellernya, justru gue malah inspirasi di situ. Oke, jadi lu ngebesarin bisnis lo ini. Gue ngerasa kayak jadi, wah seru juga nih orang-orang yang bisnis ya. Terus mereka-mereka yang punya cerita-cerita kayak dari awal ngerintis sampai udah sebesar ini dan bisa dibesarkan oleh platform channel online gitu. Gue ngerasa kayak, ini kayak punya potensi juga nih untuk bisa gue kembangin di Sinau. Terus channel online tuh nggak satu doang kan? Dan nggak satu doang, sekarang pun ya kita lihat berkembangnya udah banyak banget kan. Ya walaupun ada yang gede-gede gitu. Iya, ada yang ada pemainnya itu aja. Iya betul, tapi pada akhirnya gue ngerasa wah sayang juga sih kalau misalnya Sinau udah gue bangun dulu. Dan sebenarnya pun ketika gue jadiin tugas kampus di exhibition juga responnya lumayan bagus. Ya udah gue akhirnya memberanikan diri kayak ya udah gue selesai cabut dari tempat gue kerja, gue lanjutin Sinau. Oke. Yang dimana ya jadinya sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Terus nih, gue agak balik lagi ya. Oke. Tapi Sinau itu emang bisnis pertama lo? Apa sebelumnya lo pernah punya bisnis selain Sinau? Sinau bisnis pertama gue. Jadi udah kayak anak lo nih? Iya, dari kecil lo besarin sampai segede ini sekarang? Udah main gede sekarang nih. Oh paling gede? Udah mau masuk SD berarti kan? Oh masuk SD. Masih panjang jadi umurnya. Tapi ketika lo ngejalanin Sinau nih, pernah nggak sih lo kayak ada yang salah nih? Atau kayak ngerasa kayak gagal deh? Atau lo yakin kayak enggak ini bisnis gue smooth kok? Ngerasa gagal atau ngerasa takut pasti. Itu tapi gue ngelihatnya ya seiring berjalannya waktu ya, sampai gue udah punya pengalaman sampai sekarang, yaitu dinamika dalam berbisnis aja sih. Ya awal-awal permasalahannya banyak lah. Yang paling utama adalah ketika lo memulai bisnis, apalagi merintis dari nol, dari kecil gitu maksudnya ya. Gue gak ngomong dari nol, nanti jadi sentimen-sentimen lagi kan. Gue merintis dari kecil gitu. Bukan dari uang papa ya? Bukan. Ya. Nah kan takutnya kan kalau gue ngomong dari nol, nggak dari nol apa segala macam. Soalnya kayak kemarin kan ada yang cerita rugi 800 juta,
Tapi 3 uang hari. apa? Itu 3 hari nggak tidur. Iya 3 hari nggak Kalau tidur. ada yang cerita, gue kalau 800 juta rugi mati gue langsung. Gak 3 hari nggak tidur lagi ya kan. Iya. Mesti. Makanya gue bilangnya gue merintis dari awal aja lah. Gue merintis dari awal. Ketakutan terbesar adalah ya ketidakpastiannya gitu loh. Oke. Ketidakpastian dalam arti ini bisnis bakal gede nggak ya? Jadi dalam berbisnis tuh emang pasti nggak ada ketidakpastian sebenarnya. Kalau menurut gue dari awal sematang-matangnya persiapan lo dalam berbisnis gitu, lo udah bikin semuanya dari sistem manajemen bahkan mental lo juga. Ya, namanya bisnis pasti ya bisa jadi fluktuatif gitu, bisa punya momen-momen yang mungkin lo nggak akan bisa predik gitu. Dan tapi itu ya kalau menurut gue ya kayak yang gue bilang tadi dinamikanya berbisnis gitu sih. Jadi kayak kalau gue bilang Sinau selama 7 tahun ya nggak smooth kayak gini. Ada ups and downs ya pasti. Oke. Tapi intinya konsistensi is the key ya. Intinya Konsistensi konsisten. salah satu aspek kunci sih kalau lo mau ngebangun bisnis lo. Sama komitmen. Tuh teman-teman, konsistensi. Jadi jangan takut kalau bisnisnya naik turun. Sinau juga nggak pernah naik turun lah ya. Pernah pasti. Sekarang pun apalagi selama pandemi 2 tahun terakhir ya naik turunnya merosotnya berasa banget. Iya sih. Itu impactful banget. Tapi yang unik lagi dari Sinau nih, lu kan salah satu brand yang maduin unsur kesenian kita, culture kita, Yes. sama needs, ya modern needs lah. Soalnya kaos kaki itu termasuk modern needs lah. Nah, ada nggak sih maksudnya apa sih momen yang bikin lo pengen ngebangun Sinau dari culture atau etnik budaya kita? Sebenarnya gini, kenapa gue milih kaos kaki produknya? Karena awalnya mikir gue mau bikin baju, tapi baju udah baik banget kompetitornya. Satu itu ya kan. Terus gue mikir kayak produk apa sih atau aksesoris yang masuknya ke kategori pakaian sebenarnya dia tuh barang kecil. Dia barang yang mungkin nggak terlalu dilihat kayak t-shirt atau kemeja atau gimana, tapi sebenarnya tuh lu bakal butuh. Iya. Indian lu bakal butuh dan itu akan selalu ada di lemari lu gitu. Ya gue ngeliatnya kaos kaki. Nah, kenapa gue paduin ke motif ethnic culture? Ya gue sebenarnya sesimpel awalnya pengen kasih message atau kasih komunikasi ya budaya-budaya etnik kita yang memang umurnya mungkin udah tua atau mungkin melegenda gitu yang udah lama, itu tetap bisa diterapkan dan diapresiasi masuk ke dalam budaya modern. Oke. Atau ke produk-produk yang memang sampai sekarang pun masih kita gunakan gitu loh. Iya, kaos kaki kebutuhan sehari-hari sih jatuhnya, apalagi yang lu sering keluar. Iya. Even ada kan orang yang suka tidur pakai kaos kaki? Ada. Orang ada sekarang banget. pakai celana pendek, pakai sendal, pakai kaos kaki aja ada sekarang. Oh iya banyak banget. Emang agak absurd sih. Tapi keren. Iya, tapi itu lifestyle, itu Iya, tren lifestyle, ya kan? itu Itu tren. tren. Gimana nih rasanya pertama kali itu jalanin nih bisnis? Apa kan lu kan apa lu punya bisnis selain Sinau? So far untuk sekarang ada. Ada ya. Gue kayak punya semacam creative agency gitu lah. Oke, cool. Nah, kan tadi kan kita ngomongin juga Sinau yang terinspirasi dari motif-motif budaya yang ada di Indonesia. Nah, tapi lu ada nggak spesifiknya nih? Tiap motif ada nggak sih? Itu terinspirasi dari apa aja? Kayak budaya yang mana atau etnik yang mana? Ada, biasanya sih kita biasanya kalau ngeluarin setiap collection gitu atau isu tiap kayak sebulan 2 bulan sekali, kita pasti biasanya ngambilnya tuh dari satu daerah atau satu budaya. Jadi kayak setahun terakhir itu kita ngambil banyak motif sama budaya ceritanya itu dari Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur. Karena kita memang pengen angkat daerah itu gitu loh. Oke, jadi Apalagi juga kayak sekitar 1-2 tahun terakhir tourism di NTB juga lumayan tinggi kan sekarang kan. Naik banget, Sumba naik banget kan. Iya, Sumba dan segala macam daerah yang keren banget kalau kita lihat tuh foto-foto orang kesana ya kan. Iya. Itu jadi salah satu daya tarik di Sinau juga yang kayak aku pengen juga nih ngangkat si NTT dan NTB ini jadi inspirasi motif produk di Sinau. Oke. Nah, terus abis gitu, ini kan kita udah ngomongin background-nya Sinau lah ya. Yes. Nah, ini gue sekarang mau nanya nih, lo ada nggak sih strategi khusus nih buat masarin Sinau ke pasar? Campaign-campaign yang lo jalanin atau itu entah lo berkolaborasi atau pakai influencer atau awalnya organik kayak gitu? Sebenarnya sih kunci yang paling penting utama sebelum kita menentukan strategi atau marketing strategi atau campaign-nya apa, sebenarnya tahu dulu target customer siapa. Oke. Sebenarnya dari situ dulu. Nah, Berangkat dari situ ya? gimana cara taunya? Itu yang tadi kayak lu bilang bro, organik. Organik Dulu, organik. iya, pasti organik dulu. Dari situ kan kita sebenarnya kan ketika merintis di awal, kita nyari customer kan tuh kayak part of our research gitu kan. Kita jadi tahu kan dengan produk yang kita bikin juga semakin mantap, semakin matang nih risetnya. Berarti target customer kita yang kayak apa gitu. Dari situ nanti bisa lu spesifikin lagi. Berarti campaign atau marketing strategi yang gua cocok
kira-kira mengerucutnya kemana. Kalau gue mau pakai influencer juga gue pakai influencer yang segmennya kayak apa. Oke, yang target marketnya pas lah ya. Iya, cuman kalau yang paling general adalah ya yang pasti untuk jualan produk, maksudnya produk kayak gue ini produk fisik gitu ya. Kalau menurut gue memaksimalkan atau mengutilize semua fitur di marketplace itu penting banget. Oke. Jadi ngutilize kayak ads segala macem lah ya. Iya. Semua fitur di marketplace sekarang udah baik banget kan, Bro. Nggak cuman ads doang gitu. Macem-macem, dan itu kalau menurut gue sih sangat membantu buat orang-orang yang mau merintis usaha atau mereka para pelaku UMKM buat develop bisnisnya sih, atau buat growth bisnisnya. Ini kita ngobrol-ngobrol gini sekalian masarin nggak sih tapi? Apa? Dari tadi kelihatan kan? Sinau. Mantap ya. Sekalian aja sebutin Instagram ya. Sinau Socks. Sinau Socks kan? @sinau.indonesia. Oh, Sinau.indonesia. Iya. Terus, oh iya, tapi kan kalau gue lihat-lihat nih ya, di pasar kan juga ada nih beberapa brand yang serupa lah, tapi nggak sama. Ada yang hampir mirip. Gimana sih strategi lo buat lo tuh lebih oke dibanding kompetitor lo itu? Oke. Sebenarnya sih yang pasti yang paling penting tuh kalau gue pelajarin, sebenarnya salah satu motif etnik Indonesia itu sebenarnya gue bisa bilang itu USP-nya Sinau, unique selling point-nya Sinau gitu. Walaupun mungkin ada kos-kos kaki lain di sana yang kita bilangnya mungkin pattern socks kali ya. Pattern socks gitu ya. Pattern Socksnya berpattern gitu kan, ada polanya. Tapi kalau menurut gue ya dari sisi cerita itu beda dari Sinau. Dan sebenarnya gue dari skala kualitas produknya pun juga beda gitu. Sekarang pun kita juga udah mulai ngerilis collection yang memang premium socks. Jadi memang lebih tebal dan memang lebih proper untuk lo pakai ke aktivitas yang mungkin lebih berat, misalnya ya lebih ekstrim kayak lo traveling, bahkan sampai ke luar negeri pun sebenarnya kalau misalnya lo ke negara-negara yang memang ada musim winternya gitu, sebenarnya masih oke. Itu gue dapet dari testimoni langsung customer sih. Anti bau nggak tapi? Kenapa? Anti bau nggak? Anti bau dong, anti bakteri bro. Oh, anti bakteri. Dan itu nyerap keringat kos kaki gue. Iya. Cuma kalau bau, sebenarnya gue nggak selalu bisa janji 100%. Itu balik masing-masing lagi. Beda-beda ya tiap orang ya. Nah, Nino, pasti kan lu kan juga sekarang kan ya challenge apa sih yang paling berat untuk Sinau nih? Soalnya kan lu kan pasti kan jualan nggak di marketplace doang dong. Oke. Lu pasti juga naruh di toko offline mungkin? Iya, naruh retail store ya. Nah, sekarang nih lu kan pasti kan jualan nggak di satu marketplace doang dong. Sinau sekarang harus jadi di mana aja sih? Banyak di beberapa marketplace, kita ada di banyak offline store atau retail store juga. Lu sebut namanya juga apa-apa. Apa? Marketplace lu ya sebut ada namanya. ya lu tau lah si Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, JD.id ya. Kayaknya gue pasti tahu lah udah di semua marketplace itu. Terus oh jadi udah lengkap nih marketplace ya? Lengkap ya, karena sekarang pun banyak acara-acara yang dulu offline tuh dia ke online dan dia partnership sama marketplace. Jadi kita ngikut juga pasti. Oh jadi lo ngikut juga? Iya. Nah itu kan lo dijualan di banyak marketplace ya? Itu lo ada nggak sih keribetan dalam ngatur si katalog lo atau order lo? Itu kan lo kan pasti kan harus bagi-bagi stok dong? Iya. Atau stok tetap lo jadiin satu? Sebenarnya ada banget, challenge-nya ada banget dari sisi yang tadi lu bicarain. Karena semakin banyak marketplace-nya, kalau menurut gua pendataan nggak dari stok doang ya, dari stok, dari transaction, dari finance juga, itu bahkan jadi sebuah challenge juga buat UMKM kayak Sinau. Karena kita bener-bener butuh, kalau gua pengennya tuh butuh pendataannya kita di setiap platform tuh beda gitu loh. Oke. Terus untuk offline-nya pun juga stoknya sebenarnya kegabung, jadi itu agak dibagi lagi atau gimana? Dibagi lagi, kita sisihin lagi secara pendataan juga kita sisihin lagi. Tapi kalau yang offline sebenarnya mungkin nggak terlalu serumit atau sekompleks di marketplace ya, karena kan kalau marketplace kita jualan di marketplace itu channelnya langsung ke kita. Cuman kalau misalnya di offline ya itu kan mereka yang jualan, mereka punya sistem stok sendiri juga dan kita ngasih ke mereka tuh secara kuantiti juga nggak sebanyak di marketplace gitu. Oke. Jadi memang yang paling challenging adalah ketika kita yang ngurus sendiri tuh dari sisi stok, transaction data, financing segala macem. Wah, kayak butuh Jubelio sih lo. Kayak butuh Jubelio. Makanya gue datang di sini kayaknya. Iya nih, gue mau ngasih info dikit sih. Sebenarnya untuk ngadepin challenge kayak gitu lo bisa banget pakai Jubelio. Gitu ya? Iya, kita di Jubelio itu kita bisa ngeintegrasiin atau sinkronisasi stok tuh antar marketplace. Terus buat ngehandle operasional offline sama online lu sekalian pencatatan keuangannya juga, men.
Full dong. Full? Iya, Full service? Iya, manajemen bisnisnya full semua dong servisnya. Iya, jadi harusnya lu pakai Jubilio sih. Iya, kalau gue pakai Jubilio berarti gue nggak usah punya karyawan lagi kayaknya. Jangan kasih. Ya dikitin aja. Dikitin aja. Di downsize gitu ya? Di downsize. Tapi mantap-mantap, keren-keren. Boleh, tapi kan itu kan gunanya juga biar lo expand lebih cepat juga sih. Iya, betul. Itu sangat membantu. Manajemen stok lo juga lebih Iya, gampang betul. kan. Membantu bisnis gue banget sih. Tapi gue nggak jualan lo di sini lo. Masa? Ngasih tau aja. Gue infoin aja. Jualannya di belakang nanti gitu. Nah nih, balik lagi ngomongin sistem. Lu belum pakai Jubilio? Belum ya? Belum. Ntar pakai. OTW berarti, OTW. Nah, tapi sebagai salah satu owner nih, lu aware nggak sih sama sistem pengelolaan bisnis saat ini? Sebenarnya? Cukup aware. Cukup aware. Itu menurut lu impact-nya apa sih? Seberapa impact atau pentingnya, krusialnya suatu sistem itu dalam menopang operasional bisnis lo? Kalau menurut gue, untuk gue ngelihatnya dari kacamata UMKM kayak gue gitu ya, untuk dengan skala yang mungkin udah mid to high yang udah cukup besar gitu, apalagi juga ekspansi secara produk dan secara marketing channel juga udah cukup besar. Kalau menurut gue sih sangat penting sih, dan makanya gue juga tertarik gitu kan, lu ngomongin masalah service itu, karena menurut gue dari sisi timeline untuk lu bisa ngembangin bisnis lu, mungkin itu kan bisa bikin jauh lebih cepat. Untuk lu bisa achieve target, lebih efisien dan lebih terstruktur dan terdata kalau menurut gue. Iya, apalagi buat kayak UMKM kayak gue nih, gue kan walaupun cuman nggak cuman jualan di online nih, gue juga ada offline event yang biasanya gue datengin. Ya kita bisa sebut lah kayak offline event, bazar lokal brand kayak USS, Pop-up Market segala macamnya. Itu di saat during the event, itu pendataan stok tuh penting banget. Itu rebutan nggak tuh stok sama online? Kalau kayak gitu, apa udah langsung lu sisihin? Sebenarnya gue sisihin. Underselling dong? Sebenarnya gue sisihin. Itu lu nggak takut kayak, aduh matiin sebelah nih berarti? Apa itu mau nggak mau? Ya itu mau nggak mau sih, kecuali gue mungkin punya stok quantity kayak Rigo kali ya. Beda lagi mungkin ya. Iya, benar sih. Cuman itu ya kayak ya gue bilang aja part of the dynamic lagi sih, kayak gue harus bisa main dua kaki gitu loh. Di event gue bisa fulfill untuk produk quantity untuk customer, begitu juga di marketplace harus tetap jalan. Itu bro challenge-nya bro. Lu bayangin 4 hari event tuh nggak mudah untuk dari sisi pendataan transaction, stok sama cash flow yang masuk. Cash flow-nya juga. Iya. Iya, makanya pakai Jubilio. Itu lagi balik lagi situ ya kan? Iya. Nggak, gue nggak iklan. Tadi kita udah ngomongin background-nya Sinau. Inu juga udah ngasih nih, maksudnya buat para pebisnis yang pengen ngejalanin bisnis atau baru mulai bisnisnya, konsistensi is the key ya Nu ya? Iya, dan komitmen dan konsistensi. Lo jangan takut sama ups and downs ya. Kalau lo nggak nyoba, lo nggak bakal tahu soalnya. Nah, tapi kita balik lagi ke Sinau. Nih kira-kira nih, di tahun ini, ada nggak sih kejutan-kejutan atau sesuatu yang spesial dari Sinau? Mungkin lo collabs lagi sama, kan kalau kemarin National Geographic, Bumi Langit Komik, itu juga keren banget. Yeah. Terus sama kayak influencer kayak Aukarin ya? Iya, sempet. Aukarin. Even kayak gue pernah lihat di story-nya Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad, terus sama Ernanda Putra juga pernah. Ernanda ya? Ada nggak sih? Jadi ada nggak sih kejutan di tahun ini? Atau dalam waktu dekat lo bakal berkolaborasi lagi dengan siapa gitu? Sebenarnya kalau kita spesifik satu ngomongin Bumi Langit masih ada kejutannya bro. Oh masih ada? Masih ada. Jadi Bumi Langit nih belum selesai nih? Belum kolaborasi sama Sinau? Belum selesai. Bumi Langit itu kan kemarin gue baru bikin official merchandise buat Sri Asih sama Gundala. Sri Asih sama Gundala? Sri Asih pun sebenarnya filmnya juga belum rilis sampai sekarang kan? Iya, sampai sekarang belum ada sih. Kita jadi masih expecting lah, masih nunggu nih. Tapi setelah Sri Asih pun, Sinau juga pasti akan turut kolaborasi dengan Bumi Langit juga untuk film selanjutnya. Nah, film selanjutnya apa, superhero-nya apa ya gue belum bisa bilang sekarang. Jadi masih dirahasiain? Masih dirahasiain, masih konfidensial. Nggak ada spoiler dikit? Yang pasti cowok. Oh yang pasti cowok? Superhero cowok. Kok nggak cewek sih? Apa? Yang cewek itu sebenarnya ada, cuman gua nggak ikut turut kolaborasi ke film yang itu. Si Virgo. Virgo? Iya, Virgo tuh si Zara yang main. Anjing gue Leo lagi. Si Virgo, si siapa? Zara. Yeah. Zara JKT48. Zara Adisti ya. Oh Zara Adisti. Okay. Cuman kalau gue skip ke superhero selanjutnya. Intinya kuncinya nih gue kasih clue-nya, teasernya dia cowok dan dia karakter sebenarnya udah ada di film Gundala. Gue udah nonton Gundala tapi gue lupa sih. Nonton lagi coba. Coba ntar gue tonton lagi. Sebenarnya karakter udah ada tapi dia di situ belum jadi superhero, masih jadi anak kecil. Oh, tapi ntar Sinau masuk di filmnya nggak?
Kenapa? Dipakai nggak kaos kaki di filmnya? Ya itu lihat nanti sih. Lihat nanti. Iya lihat nanti. Kita tunggu aja. Keren Ada banget atau nih enggak. Sinau. Mantep. Nih sebelum kita udahan nih, lu punya nggak sih saran nih buat teman-teman pebisnis? Kalau dia masih ragu mulai bisnis, sebaiknya apa yang dilakuin? Kalau masih ragu ya? Kalau masih ragu mungkin kuncinya kalau lo mau bisnis jangan menunggu. Jangan nunggu kesempatannya datang. Tapi lo yang cari kesempatannya, lo yang buat. Oh, opportunity ya? Iya. Jadi apa ya? Harus lo sendiri dari diri lo sendiri yang gerakin buat mulai. Ada lagi? Ini masih ragu kan konteksnya, ragu berbisnis. Kalau menurut gue dimulai dari situ dulu sih. Mulai dari situ. Iya, Pokoknya jangan nunggu karena maksudnya banyak teman-teman gue yang kayak nanya juga, maksudnya pertanyaan yang mirip-mirip lah gitu. Tapi ya banyak jawabannya pada akhirnya responnya kayak yaudah gue nunggu waktu yang tepat aja deh. Padahal seharusnya bisnis itu kan opportunity ya? Iya. Harusnya lo yang nyari opportunity Kita itu yang cari kan? harus. Iya. Bukan lo nunggu opportunity itu. Jadi kita harus jemput bola dulu. Jemput bola. Iya. Jadi mulai aja dulu. Intinya jalanin aja dulu. Jalanin dulu. Jalanin dulu. Cari kesempatannya. Cari kesempatan. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Iya. Sistem perlu nggak? Perlu. Perlu banget. Perlu banget. Perlu kan? banget. Malah kalau dari nol jadi enak. Dari bawah Iya. udah terstruktur. Betul. Udah terorganisir. Iya. Makin lebih matang dan lebih mantep. Bisnis manajemen lo. Internalnya. Buat teman-teman yang udah nonton Jubil Talk Show, thank you for watching. See you next episode. Bye.